Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kami akan berdiskusi tentang tujuan administrasi pendidikan. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Nanda Masita sebagai moderator dan ketua yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Aprilia Chandra, Nurfadila. Baik, langsung saja kita memasuki penyajian materi pertama. Saya berikan kesempatan kepada Mira Atika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu proses pengelolaan sumber daya manusia, fisik, dan keuangan dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fokus administrasi pendidikan adalah pada pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam lingkungan pendidikan. Baik, saja saya kembalikan kepada moderator. Kepada Aprilia Syahra, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, tujuan utama administrasi pendidikan mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan sistem pendidikan. Yaitu yang pertama, menyusun dan mengelola kebijakan pendidikan yang efisien. Administrasi pendidikan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Hal ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, seperti contohnya sumber daya pendidikan, termasuk dana, fasilitas, dan tenaga pendidik, harus dikelola dengan baik. Administrasi pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya ini digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Tujuan utama adalah memberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua peserta didik. Ini melibatkan peningkatan kualitas pengajaran, penyediaan fasilitas yang memadai, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terakhir, ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Administrasi pendidikan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendidikan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan dukungan dan sumber daya untuk pendidikan, serta memastikan bahwa pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kepada Nurfadila Mahmud, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan administrasi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Luder Gulick dan Lindar Urwig pada tahun 1937, yaitu menyediakan struktur dan metode untuk mengelola pendidikan dengan cara yang lebih sistematik dan efisien. Yang kedua, menurut James Anderson, yaitu tujuannya untuk administrasi pendidikan adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pendidikan yang efektif. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan khusus administrasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya pendidikan. Dan yang ketiga, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada materi terakhir Nurul Nisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang fungsi administrasi pendidikan.
Yang pertama, perencanaan. Menyusun rencana untuk pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur dan menyusun strategi organisasi yang efisien. Yang ketiga, pengarahan, memberikan arahan dan bimbingan kepada tenaga pendidik. Yang keempat, pengendalian, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kepada kelompok yang lain ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada Jamalia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pertanyaan saya. Strategi apa saja yang dapat kalian gunakan untuk mencapai tujuan administrasi pendidikan? Itu saja, terima kasih. Baik, izinkan kami untuk menampung sementara pertanyaan dari saudari. Kepada Siti Nurfadila, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, yaitu pertanyaan saya, apa tujuan administrasi pendidikan dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial? Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Vika, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Langsung saja pertanyaan saya. Bagaimana administrasi pendidikan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi pendidikan? Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas semua pertanyaan. Izinkan kami untuk berdiskusi dulu. Baik, pertanyaan dari Saudari Jamalia akan dijawab oleh Mira Atika. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertanyaan saudari yaitu strategi apa yang dapat kalian gunakan untuk mencapai tujuan administrasi pendidikan? Jawaban kami yaitu untuk mencapai tujuan administrasi pendidikan terdapat beberapa strategi yang kami gunakan, yaitu antara lain yang pertama, perencanaan yang tepat. Perencanaan tepat ini yaitu menyusun rencana pendidikan yang jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tujuan pendidikan jangka panjang. Yang kedua yaitu penyusunan sistem evaluasi dan pengukuran. Pengembangan sistem evaluasi yang efektif untuk menilai pencapaian hasil pendidikan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK. Menggunakan TIK untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data pendidikan, komunikasi antara pihak-pihak tertentu, serta mendukung pembelajaran jarak jauh atau blended learning. Adapun yang keempat yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM. Yang kelima, pengolahan anggaran yang efektif. Yang keenam, kolaborasi dengan stakeholder. Yang ketujuh yaitu pengelolaan waktu yang efisien. Yang kedelapan, pendekatan berbasis kinerja. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, administrasi perkantoran dapat berjalan lebih efektif dan efisien yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara keseluruhan. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Pada Saudari Jamalia, apakah jawabannya diterima atau ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Soal dari Vika akan dijawab oleh Nurfadila Mahmud. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan saudari Vika, di mana pertanyaannya bagaimana administrasi pendidikan dapat membantu meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi pendidikan. Administrasi pendidikan dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pendidikan dengan cara yang pertama, meningkatkan akuntabilitas. Yang pertama, pengelolaan data yang efektif, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data pendidikan secara akurat dan tepat untuk membantu meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pendidikan termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan standar pendidikan yang jelas dan dapat diukur untuk memastikan kualitas pendidikan. Selanjutnya, mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Selanjutnya, meningkatkan transparansi. Yang pertama, mengungkapkan informasi pendidikan secara terbuka dan transparan, termasuk data pendidikan, kebijakan pendidikan, dan hasil evaluasi. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi seperti penggunaan sistem informasi pendidikan online. Selanjutnya, yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan, termasuk melalui komite sekolah dan forum diskusi. Yang keempat, mengembangkan kebijakan pendidikan yang transparan dan dapat diakses semua pihak yang terkait. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Saudari Vika, apakah jawabannya diterima atau ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawabannya, saya terima. Baik, pertanyaan terakhir dari Siti Nurfadila akan dijawab oleh Nurul Nisa. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa tujuan administrasi pendidikan dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan ekonomi yang pertama, meningkatkan manusia, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil untuk mendukung pembangunan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja. Tujuan sosial, meningkatkan kesetaraan dan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas. Yang terakhir, mengembangkan masyarakat yang berpendidikan, berpartisipasi dan berkontribusi pada pembangunan sosial. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kepada Saudara Siti Nurfadila, apakah jawabannya diterima atau ada sanggahan? Mungkin itu saja, saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami hari ini. Administrasi pendidikan adalah faktor penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Baik, itu saja kesimpulan dari materi kelompok kami. Demikian diskusi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.